Itu kamu. Apa saya jomblo untuk malam tahun baru? Saya tidak malu. Karena Indonesia maju untuk bersatu bukan berdua. Dan jomblo juga seperti bendera merah putih. Walau kita lihat dia hanya sendiri, tapi banyak yang menghormati. Salam jumpa lagi dengan channel Kampung. Saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang fenomena Fajar Sad Boy. Mantan Ketua KPAI periode 2017-2022, Susanto, mengatakan bahwa tayangan Fajar Sad Boy di televisi dan juga di YouTube, di podcast-podcast yang ada di YouTube, masuk dalam kategori ataupun termasuk program yang tidak bermutu. Selain Fajar Sad Boy juga ada program-program lainnya. Apa alasan sehingga program Fajar Sad Boy masuk dalam kategori tanda kutip program tidak bermutu? Mari kita ikuti sama-sama. Bukan dicintai, mengapa harus mencintai? Kasih dia kebebasan, jangan takut orang mau ambil. Karena ingat, yang terbaik pasti tahu jaga hati. Cago-cago. Apa itu? Exxon. Seperti tukang fotokopi pernah bilang, ini mau ditunggu atau mau ditinggalin. Percaya lain, jika dukun bisa membunuhmu tanpa disentuh, maka saya pun bisa membuat rindu tanpa harus bertemu. Pemerhati anak Susanto menilai tayangan televisi maupun sosial media belakangan ini lebih menyajikan program yang tidak bermutu. Salah satunya reality show yang mempertontonkan kegalauan pemuda bernama Fajar yang lekat dengan sebutan Fajar Sad Boy tidak pantas ditayangkan dan diperlihatkan kepada anak-anak. Dikhawatirkan adegan-adegan itu menjadi panutan bagi anak-anak dan remaja sehingga mereka akan melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi atau YouTube di kehidupan nyata, kata Susanto kepada NU Online. Seperti diketahui, nama Fajar Sad Boy kian melambung setelah diundang Denny Cagur dan potongan videonya berserakan di media sosial. Fajar juga diundang di stasiun televisi untuk menceritakan kisah pilunya sambil meratapi nasib. Padahal Susanto bilang dalam pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah 18 tahun di luar kapasitas mereka, serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Apa yang dilakukan media seperti Trans TV terhadap Fajar Labaco jelas melanggar itu semua. Kita di rumah menertawakannya dan negara menutup mata, ujarnya. Ia menyebut bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berlaku baik. Sebaliknya, tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berlaku buruk. Perilaku buruk yang dilakukan seseorang berasal dari tontonan mereka sejak kecil, ucap Ketua KPAI 2017-2022 itu. Ironisnya, tutur dia, tayangan televisi di Indonesia seringkali mengambil adegan pergaulan para pemuda-pemudi atau sindrom bintang yang dialami oleh anak-anak muda. Banyak adegan yang mencontohkan hal yang tidak baik untuk anak-anak di lingkungan, misalnya adegan percintaan, panggilan mesra, bahkan adegan-adegan bermesraan. Hal tersebut menurutnya dapat mendorong anak-anak dan remaja mengerti bahwa pacaran atau bermesraan itu adalah hal yang wajar dilakukan, sehingga gaya dan pola pergaulan yang disiarkan di televisi maupun YouTube dapat dengan mudah ditiru anak-anak dan remaja yang psikologisnya masih labil. Meskipun tayangan itu tidak sepenuhnya ditiru, tapi pikiran mereka sudah terkontaminasi hal tersebut, dan nyatanya sikap serta tingkah laku sebagian mereka sangat menyukai tokoh-tokoh seperti Fajar, Bonge, atau JJ. Itu yang mereka jadikan sebagai role model, tuturnya. Secara tegas,
Ia menyebut banyak tayangan reality show menyimpang dari isi siarannya. Banyak reality show membuat cerita seakan dibuat-buat, penuh rekayasa, dan hanya mengejar rating semata tanpa mengutamakan pesan yang akan diterima masyarakat dari tayangan tersebut. Fenomena bergenre reality show di Indonesia saling berlomba mengambil simpati masyarakat demi keuntungan semata tanpa memikirkan dampak dari tayangan tersebut untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, tandasnya. Itulah pandangan Susanto tentang acara Fajar Set Boy di stasiun televisi dan juga di YouTube. Bagaimana pendapat Anda? Kalau saya secara pribadi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Susanto itu banyak benarnya. Namun di balik itu semua, kalau kita perhatikan, ada juga hal-hal positif yang ditampilkan Fajar Set Boy ini di acara-acaranya, baik di stasiun televisi maupun di YouTube atau di acara-acara podcast. Di antaranya bahwa Fajar Set Boy ini ternyata punya semangat yang tinggi untuk mencapai cita-citanya. Walaupun ia saat ini sudah putus sekolah, Fajar Set Boy adalah anak yang rajin mengaji, rajin beribadah. Dia juga memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin membawa kedua orang tuanya melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Fajar Set Boy ini juga punya cita-cita ataupun berkeinginan untuk membangun rumah untuk kedua orang tuanya dan juga dengan komunitas masyarakatnya di Gorontalo ingin membantu membangun masjid-masjid yang ada di sana. Demikianlah acara kita pada siang ataupun pada hari ini, ulasan tentang Fajar Set Boy dari sisi pandang Susanto, seorang pemerhati anak mantan Ketua KPAI. Terima kasih, sampai jumpa lagi.